Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Perkenalkan dengan saya Dr. Saya dengan Bapak siapa? Pak Amin. Bapak Amin Badari akan melakukan pemeriksaan terhadap Bapak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Ya, Baik, jika Bapak bersedia, setelah Bapak bersedia terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai pemeriksaannya ya, Pak. Untuk pemeriksaan yang pertama, yaitu pertama kita lakukan inspeksi. Sini, Pak. Yaitu kita lihat dulu apakah terdapat claw hand, kemudian apakah terdapat drop hand, kemudian apakah terdapat pitcher hand, juga apakah terdapat perbedaan warna kulit seperti kulit berwarna kebiruan atau berwarna coklat tua, kemudian apakah terdapat kontraktor atau berkurangnya fungsi seperti hanya fleksi atau hanya itu saja. Lalu selanjutnya setelah dilakukan inspeksi langsung kita lakukan palpasi. Pinjam Pak tangannya, kita lakukan palpasi. Pak, nanti kalau ada yang sakit tolong bilang ya Pak. Kita lakukan palpasi untuk melihat apakah terdapat nyeri tekan dan juga edem. Lalu tangannya satunya. Nah, baik, setelah dilakukan palpasi, lalu selanjutnya kita melakukan untuk fungsi gerakan. Pak, bisa untuk melakukan seperti ini Pak, dua tangan Pak. Bisa. Lalu seperti ini, dua tangan. Kemudian menggenggam, melepas, menggenggam, melepas, melebarkan tangan. Nah, baik. Untuk fungsinya sudah cukup bagus. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan untuk fungsi dari kekuatan. Seperti ini. Ditahan Pak, bisa. Yang satunya ini seperti ini Pak, angkat. Yang satu ini angkat. Lalu yang tangan sebelah sini Pak akan saya lakukan pindah kanan, ya, yang sebelah sini seperti ini Pak. Saya akan dorong ke bawah, Bapak bisa tahan ya. Lalu yang sebelah sini. Baik, untuk kekuatan sendiri itu terdapat beberapa derajat kekuatan. Seperti 0 itu tidak terdapat gerakan, kemudian 1 itu hanya sedikit, kemudian jika 2 itu ada gerakan jika gravitasinya hilang, kemudian jika 3 itu terdapat dia bisa melawan gravitasi tapi tidak dapat melawan tahanan. Untuk yang keempat dapat melawan gravitasi dan dapat melawan tahanan namun hanya sedang. Untuk yang kelima dapat melawan gravitasi dan juga tahanan yang kuat. Lalu selanjutnya setelah dilakukan untuk tes kekuatan, lalu untuk lakukan untuk tes kekuatan tonus. Jadi saya akan angkat lengannya Pak, nanti kalau saya jatuhkan tiba-tiba Pak bisa tahan ya. Nah, lalu saat dilakukan pemeriksaan tonus, nanti kita untuk melihat apakah terdapat trofi atau tidak. Trofi untuk melihat apakah terdapat otot-otot yang mengalami pengecilan karena kurangnya digunakan secara aktif. Baik, tidak ada perbedaan ukuran. Lalu setelah dilakukan tes untuk trofi, kita bisa melakukan untuk refleks bicep menggunakan lalu hammer. Permisi Pak, seperti ini. Saya lakukan seperti ini Pak. Nah, santai saja ya Pak, relax ya Pak. Lihat ke sana Pak, bisa lihat ke sana. Nah, normalnya tangan akan melakukan fleksi. Sebenarnya sebelah sini juga Pak. Lalu setelah dilakukan untuk pemeriksaan tes tricep, lalu selanjutnya untuk yang setelah bicep hanya untuk yang tricep. Ini Pak, relax saja. Yang sebelah sini kita pulkan tepat di atas tendon tricep. Nah baik, sudah. Setelah dilakukan untuk tes tricep dan juga bicep, selanjutnya kita akan melakukan untuk tes Hoffman dan juga Tromner. Untuk yang Hoffman, kita cubit jari tengah menggunakan jari telunjuk yang jari tengah yang berfungsi untuk menggoreskan kuku dengan kuku pasien. Normalnya nanti kuku akan berefleksi sejenak setiap digores. Lalu yang sebelah sini. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan yang Tromner. Untuk pemeriksaan yang Tromner kita colek sedikit bagian kita colek sedikit jari tengah. Nah, nanti pasien akan merespon seperti memfleksikan tangannya. Ya, sudah. Baik Pak, pemeriksaan untuk yang instrumentasinya sudah selesai. Untuk pemeriksaan yang pertama, kita inspeksi terlebih dahulu untuk kakinya. Apakah terdapat, misi Pak? Apakah terdapat drop foot, kemudian terdapat low foot atau tidak,
kemudian terdapat kontraktur pada jarinya atau tidak, kemudian apakah terdapat perbedaan warna seperti warna kebiruan atau coklat tua atau tidak. Lalu selanjutnya kita lakukan setelah inspeksi kita lakukan palpasi. Kita palpasi pada kedua jari, kedua kaki, apakah terdapat nyeritikan atau tidak. Pak, kalau ada yang sakit bilang ya. Kita lakukan palpasi. Lalu setelah dilakukan palpasi, kita bisa melakukan tes untuk gerakan. Pak, ininya bisa diputar, Pak. Bagian jarinya bisa diputar, ditekuk ke atas, ke bawah. Yang ini, Pak, diputar, Pak. Bisa ditekuk ke atas, ke bawah. Lalu Bapak bisa mengangkat kakinya. Yang sebelah sini juga. Kemudian digerakkan seperti diputar, bisa, Pak? Diputarkan. Nah, bisa. Yang sebelah sini diputarkan. Bisa. Lalu setelah dilakukan untuk gerakan, kita lakukan untuk tes kekuatan. Untuk tes kekuatan sendiri, yang pertama, saya lakukan dorongan di sebelah sini. Pak, bisa didorong, Pak, tahanan saya. Ya, yang sebelah sini. Lalu Pak, bisa didorong keluar ya, saya tahan. Dorong keluar sekuatnya. Baik. Saya angkat sini, Pak. Angkat bisa, saya dorong ke bawah. Ya, yang sebelah sini. Saya dorong ke bawah. Ya, baik. Untuk derajat kekuatannya sendiri itu adalah 0, tidak ada gerakan sama sekali. Kemudian kalau 1 itu hanya sedikit. Kemudian kalau yang kedua itu tidak ada, yang kedua itu tidak dapat bergerak jika gravitasi hilang. Kemudian yang ketiga itu dapat menggunakan gravitasi tapi tidak dapat menahan tahanan. Yang keempat itu dapat menahan gravitasi dan juga tahanan walaupun sedang. Kalau yang kelima dapat menahan gravitasi dan juga tahanan secara penuh. Lalu selanjutnya setelah dilakukan untuk pemeriksaan yang kekuatan, kita lakukan untuk yang tonus. Kita angkat dua kaki, Pak. Nanti kalau saya jatuhkan bisa ditahan ya, Pak. Ya. Lalu saat pemeriksaan tonus, kita bisa melihat untuk pemeriksaan trofinya, apakah terdapat otot-otot yang mengecil dari kaki yang kanan maupun kaki yang kiri. Tidak ada. Lalu selanjutnya setelah dilakukan itu, kita akan melakukan untuk tes clonus patella. Untuk tes clonus patella sendiri, kita akan mendorong os patella ke bawah. Kita dorong os patella ke bawah. Kemudian nanti kita akan saat didorong os patella ke bawah akan muncul kontraksi berulang. Nah, saat kita dorong akan muncul kontraksi berulang dari ototnya. Yang sebelah sini juga. Nah, lalu setelah dilakukan untuk tes yang clonus patella, selanjutnya untuk tes yang clonus kaki. Untuk yang clonus kaki, bagian telapak kaki kita tekuk ke atas sekuat mungkin. Nanti akan muncul kontraksi dari otot. Baik, juga sudah untuk tes yang clonus. Lalu selanjutnya kita akan melakukan untuk tes refleks. Nah, Pak, sebelumnya bisa duduk. Nah, kita akan ketuk palu tepat di tendon patella ini nanti. Saat diketuk nanti akan memunculkan kaki fleksi. Kemudian yang sebelah sini. Nah, saat diketuk nanti akan muncul kakinya fleksi. Kemudian untuk yang di tendon Achillesnya, relax saja ya, Pak. Nah, nanti akan menunjukkan bagian kakinya dorsofleksi, kemudian sebelah sini. Nah, sudah. Akan juga memunculkan bagian dorsofleksi. Lalu selanjutnya saya akan melakukan untuk tes yang Babinski. Pak, bisa mundur. Untuk yang Babinski, nanti kita akan beres telapak kaki bagian lateral.
yang namanya nanti akan menyebabkan ibu jari, akan menyebabkan dorsum pedisnya akan menuju ke lateral. Lalu selanjutnya untuk tes yang cadok, kita mulai dari bagian lateral dari dorsum pedisnya. Yang sebelah sini. Baik. Nanti normalnya nanti kakinya akan menekuk seperti ini. Nah, baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Sebelumnya apakah ini ditanyakan? Tidak ada. Bagi yang ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.